perlu minta maaf, Van. Nggak ada yang perlu kita sesali. Kita nggak salah, kan? Kita hanya manusia yang sama-sama kesepian. Udah mulain. Genit lagi. Supaya ditaksir janda. Ngaca-ngaca, Bang. Muka debu tanah. Untuk apa Bapak memikirkan saya semalaman? Tolong Pak, jangan beri saya masalah baru. Biarkan saya bekerja dengan tenang dan saya minta jangan dekati saya, Pak. Dia, saya memikirkan kamu semalaman itu, saya khawatir. Takut kamu sakit perut gara-gara makan roti saya. Oh, Kak Eka jangan tinggalin Dwi lagi ya. Kakak nggak bisa lama-lama. Nanti kalau ketahuan sama Oma, Kak Eka dimarahin, Mama juga dimarahin. Dwi mau ikut Kak Eka, Dwi mau tinggal sama Kak Eka sama Mama. Tenang aja dia. Karena gue akan ngebantu lo untuk ngelupain Ivan. Saya harus menceraikan dia. Saya akan menceraikan dia. Dia? aku pikir kau masih berusaha memperbaiki hubungan kita. Ternyata kau malah menikmati perpisahan kita, Van. Kamu menuduh saya selingkuh? Nuduh? Saya sedang melihat dengan mata kepala saya sendiri dan saya mendengar semua kata-kata yang keluar dari mulut kamu. Jangan sok suci. Berusaha menuduh saya dengan apa yang terjadi di sini. Semestinya kamu ngaca. Kamu sendiri bukan malaikat, tahu? Aku memang bukan malaikat. Kalau aku malaikat, perasaan aku tidak akan sesakit sekarang. Lihat suamiku berselingkuh dengan sahabatku sendiri. Perbuatan kamu sendiri juga tidak lebih baik. Kamu bukan saja mengkhianati saya,
kamu juga menipu saya. Dan kamu hanya memanfaatkan saya untuk menutupi dosa kamu dengan si Isma itu. Isma adalah masa laluku, Van. Dia ada sebelum kamu hadir dalam kehidupan saya. Tapi setelah kita menikah, saya tidak pernah mengkhianati perkawinan kita. Saya tidak pernah mengkhianati kamu. Dan saya tidak pernah berselingkuh seperti yang kamu buat sekarang. Jangan bohongi Ivan lagi dia. Lu juga udah melakukan hal yang sama kan? Lu tadi cerita sama gue tentang hubungan lu sama bos baru itu. Apa? Van, saya berusaha untuk tidak menceritakan ini sama kamu. Tapi saya takut kamu tambah sakit hati, Van. Kamu sudah terlalu sering dikecewakan dan dibohongi oleh dia. Kalau tega memfitnah gue, Vi. Fitnah? Gue bukan pembohong seperti lu, Di. Yang tega membohongi suaminya sendiri. Sepertinya berbohong memang sudah menjadi kebiasaan kamu, dia. Dan sekarang kamu lebih percaya Vivi daripada saya, Van. Tentu saja. Vivi nggak punya alasan untuk menipu saya. Nggak seperti kamu. Vi, lu buat ini untuk ngerebut Ivan dari gue. Lu korbanin semua persahabatan kita untuk... Jangan gunakan air matamu untuk minta dikasihani. Perkawinan kita sudah gagal. Nggak ada gunanya kamu buang-buang waktu berusaha memperbaikinya. Kamu benar, Van. Semuanya memang sudah berakhir. Dan semua ini harus diakhiri dengan jelas. Hitam di atas putih. Aku tunggu ketegasan kamu. Van, sudah lupakanlah dia, Van. Pembohong seperti dia tidak pantas mendapatkan laki-laki seperti kamu. Dari mana kamu tahu kalau dia punya hubungan dengan bosnya? Sebetulnya tadi dia kesini untuk curhat sama saya. Bahwa dia sedang jatuh cinta dengan bos barunya itu. Kalau begitu, mungkin perceraian memang adalah jalan yang terbaik. Dwi, aduh, panasnya naik lagi. Dwi, buka mulutnya, sayang. Di, ada apa, Di? Pulang-pulang dari rumah Vivi kok jadi nangis gini? Kenapa, Di? Nggak apa-apa kok, Her. Gue cuma kangen sama Dwi. Tadi sore, mertua lo kesini sama Dwi. Ya, katanya Dwi nggak mau makan kalau bukan lo yang nyuapin. Karena lo nggak ada, jadi Eka yang nyuapin Dwi. Her, tolong tinggalin gue sebentar, Her. Aku udah kehilangan harapanku, kehilangan suamiku. Tapi aku tidak akan kehilangan anak-anakku. Eka dan Dwi adalah anak-anakku. Aku
masa depanku. Hei, pagi, Ma. Pagi, Van. Mama kenapa? Kok kelihatannya nggak enak badan? Hanya capek aja, Van. Semalaman Mama nggak bisa tidur. Kenapa? Dwi mengigau terus. Dia terus-terusan memanggil mamanya. Gimana Mama bisa tidur? Belum lagi panasnya turun naik terus. Mama kan harus ngontrol. Kalau gitu Mama tolong anterin dia ke dokter ya. Van, Ya? kamu harus memahami perasaan Dwi. Dia itu kan baru kehilangan mamanya. Seharusnya kamu menghabiskan lebih banyak waktu bersama dia untuk mengisi kekosongan itu. Tapi Mama lihat kamu malahan sibuk dengan hal-hal lain. Berusaha menghibur diri kamu sendiri. Kamu lupa. Yang sakit hati itu bukan hanya kamu. Dwi juga. Ma, tolong jangan menuduh saya terus-menerus. Saya tahu kok apa yang saya lakukan. Van, Seharusnya Mama tuh bantu saya. Bukan malah menuduh saya. Mama pikir kenapa saya begitu menyibukkan diri saya di kantor seharian? Supaya saya bisa melupakan masalah saya dengan dia. Semestinya Mama bantu saya. kamu gak mau memikirkan anak kamu lagi. Kamu mau menyerahkan Dwi sepenuhnya sama Mama. Kamu hanya mau memikirkan diri kamu sendiri. Bukan begitu, Ma. Hanya saja Dwi selalu mengingatkan saya pada dia. Apa? Jadi maksudnya kamu juga mau menyingkirkan Dwi karena Dwi mengingatkan kamu sama dia? Bukan seperti itu. Bukan itu maksud saya. Van, belakangan ini kamu bukan hanya menghabiskan waktu kamu dengan urusan-urusan kantor, tapi juga urusan perempuan lain. Mama menuduh saya lagi. Mama gak bisa melarang kamu untuk mencari pengganti dia. Tapi kamu benahi dulu dong hidup kamu. Kamu pikirkan dulu nasib anak-anak kamu. Kamu tuh jangan bersenang-senang di atas masalah dan penderitaan orang lain, Van. Semestinya Mama katakan hal itu pada dia, bukan sama saya. Maksud kamu? Mama pikir saya bersenang-senang sementara dia menderita, begitu? Saya pun menderita, Ma. Saat ini, dia sedang menjalin hubungan yang sangat akrab dengan bos yang di kantornya itu. Apa? Gak mungkin. Gak mungkin, Van. Kamu dengar dari mana? Sudahlah, Ma. Nggak ada gunanya kita bicara masalah ini lagi. Saat ini, saya telah menyiapkan surat-surat perceraian saya dengan dia. Permisi. Tidak mungkin dia melakukan itu. Dia sangat mencintai Ivan dan masih berharap untuk kembali. Enggak kok, Mang. Iya, Mang. Ayo ngaku. Kalau nggak ngaku, Mamang yang akan memberikan kejutan pada kalian. Wah, kejutan apaan tuh, Mang? Begitu aja kaget. Ayo ngaku. Kalau nggak ngaku, itu baru peringatan pertama. Mamang akan kasih kejutan yang sebenarnya. Ayo. Jangan main rahasia-rahasiaan deh. Si Eka, Mang, yang punya kejutan buat Mamang. Paling-paling kalian mau ngebohongin Mamang lagi ya.
kalau hari ini sebenarnya kalian libur. Ayo. Enggak kok, Mang. Eka punya hadiah buat Mamang. Soalnya Mamang udah bantuin Eka ketemu sama Dwi. Hadiah? Iya. Berhenti dulu dong, Mang. Sebentar aja. Kok pakai berhenti segala? Iya, Mang. Nanti kalau nggak berhenti, Eka nggak ngasih hadiahnya nih. Kalian bikin penasaran Mamang aja. Hadiah apa sih? Hah? Ayo, mana hadiahnya? Tutup matanya dulu dong, Mang. Tutup mata segala. Nih, ayo, cepetan. 1, 2, 3. Hah? Kok rambut? Iya, Mang. Itu namanya rambut palsu. Sekarang Maudin nggak botak lagi, tapi mateng. Kok matang? Maudin ganteng banget. Ganteng ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong, rambut ini dari mana nih? Jangan-jangan kalian mencuri ya? Lagi lu ngolesin dulu. Apa Ben? Iya, udah. Tuh, anak lu kenapa tuh? Ya anak saya anak abang juga. Oh iya, gue lupa. Astagfirullahaladzim. Rambut siapa lagi ini? Rambut dari tanggul Enya. Apa? Aa bilang kalau rambutnya tumbuh, Enya bisa punya sanggul baru. Nakal lu ya. Bang, Apaan sih? ternyata malingnya bukannya tuyul, anak kita sendiri. Bener tuh, lihat lutunya tuh. Basah tuh. Sanggul mau pakai kondangan apa begituin dipendam tuh. Sama nih, nggak si A, nggak si ini. Jangan nangis. Jangan sok suci. Berusaha menuduh saya dengan apa yang terjadi di sini. Semestinya kamu ngaca. Kamu sendiri bukan malaikat, tahu. Perbuatan kamu sendiri juga tidak lebih baik dia. Kamu bukan saja mengkhianati saya, kamu juga menipu saya. Dan kamu hanya memanfaatkan saya untuk menutupi dosa kamu dengan si Isma itu. Jangan gunakan air matamu untuk minta dikasihani. Perkawinan kita sudah gagal. Dia, Ya, Pak. kamu tadi nggak dengar kata-kata saya? Saya tadi baru mengangkat kamu menjadi manajer baru di sini. Apa, Pak? Saya mempromosikan kamu menjadi manajer baru di sini untuk menggantikan posisi saya. Kamu bersedia kan? Tapi kenapa saya, Pak? Saya kan pegawai baru di sini. Karena kamu lebih cocok jadi manajer di sini daripada saya. Karena kamu kelihatan lebih serius daripada saya. Saya yakin kamu tadi ngelamun itu pasti memikirkan pekerjaan di sini. Iya kan? Permisi, saya mau kamar kecil sebentar. Sejak kapan ruangan kamu berubah jadi kamar kecil? Katanya mau ke toilet. Kok ternyata di sini? Maaf, Pak. Tapi saya lagi nggak pengen bercanda. Sorry. Kalau kamu masih marah atas kejadian di ruangan meeting tadi. Bapak menjadikan saya bahan tertawaan. Saya melakukan itu untuk menyelamatkan kamu. Menyelamatkan suasana rapat tadi. Habis dari tadi saya lihat kamu melamun saja di sana. Maaf, Pak. Saya sengaja bercanda untuk mencairkan suasana. Oke, saya kembali meeting ya. Dia, tolong ambilkan file ekspor bulan lalu kita. Saya tunggu ya. Sekian lama dia berhasil membohongi saya dan membuat saya percaya kalau Eka adalah darah daging saya. Jangan-jangan ini bukan perselingkuhan yang pertama. Jangan-jangan ada laki-laki lain selain Isma. Jangan-jangan... Pak, saya mau minta izin pulang. Pulang? Kamu nggak bisa pulang. Kamu ini asisten saya.
Berarti kalau saya sedang tugas di luar, kamu harus menggantikan posisi saya di kantor. Tapi Pak, saya merasa... Kenapa? Kamu nggak enak badan? Sakit? Sejujurnya saya sedang ada masalah, Pak. Daripada saya memaksakan diri dan berbuat kesalahan, lebih baik saya pulang dan menenangkan diri. Oke, kamu boleh pulang. Tapi ingat, besok kamu harus masuk seperti biasanya. Saya usahakan, Pak. Usahakan? Saya belum tahu bagaimana keadaan saya besok. Mana tadinya saya meminta cuti. Maksud kamu apa dia? Kamu kan pegawai baru di sini. Seharusnya kamu bisa menunjukkan dedikasi kamu yang baik dong. Ini malah minta cuti. Maaf, Pak. Tapi kalau permohonan cuti saya ditolak, saya bersedia mengundurkan diri dari kantor ini. Mengundurkan diri? Maksud kamu resign? Berhenti? Daripada saya tidak bisa bekerja sesuai dengan harapan Bapak, lebih baik saya tahu diri dan mengundurkan diri, Pak. Saya permisi. Mama senang kamu menyempatkan diri kamu mengantarkan Dwi ke rumah sakit. Iya, Ma. Sekalian saya mau antar Dwi ke rumah sakit untuk melakukan tes baru terhadap Dwi. Tes apa? Saya ingin memastikan melalui hasil tes DNA, apakah Dwi betul-betul anak saya juga. Apa? Shh, Ma. Jangan sampai Dwi mendengar. Kamu udah betul-betul kehilangan akal sehat kamu, Van. Sekarang kamu meragukan Dwi juga. Apa-apaan sih kamu, Van? Ma, siapa tahu selama kita berkeluarga, siapa tahu dia berselingkuh dengan laki-laki lain juga. Kapan dia selingkuh, Van? Dia itu nggak ada waktu untuk selingkuh. Semua waktunya dia habiskan untuk mengurus kamu, anak-anak, bahkan dia mengurus mama dan papa. Kamu itu jangan menuduh yang bukan-bukan. Kecurigaan betul-betul sudah membunuh akal sehat kamu. Saya tidak peduli, Ma. Saya harus memastikan kalau dia bisa berselingkuh sekali, mungkin dia bisa berselingkuh 2 kali, kan? Pokoknya mama nggak rela kamu mengadakan tes untuk Dwi. Kalau kamu memang nggak yakin tentang Dwi, kamu serahkan saja Dwi pada dia. Saat ini saya nggak tahu apa dan siapa yang harus saya percaya, Ma. Tolong kasih saya kesempatan untuk membuktikan. Ivan lebih percaya kepada saya. Tapi saya harus bisa membuktikan semua itu. Saya harus membuktikan bahwa dia benar-benar selingkuh sama bosnya. Halo? Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Tante Mira ya? Tante, saya Vivi. Masih ingat nggak? Oh, Vivi. Ya jelas dong, Tante masih ingat. Kenapa, Vi? Sebenarnya saya ada perlu sama dia, Tante. Dia sudah kerja ya? Saya bisa minta nomor telepon dan alamat kantornya nggak? Boleh, bisa. Tapi nanti Tante telepon lagi ya. Soalnya ada di catatan. Oke, bye. Mendingan mau bawa ke bengkel aja. Beres dah. Ya, lu ngeremehin kemampuan gue. Gini-gini mantan montir terkenal, tahu? Enak aja lu. Mantannya belagu. Udah, gue jalan dulu. Ya, mau kemana lu? Sini dulu. Bantuin gue, lu malah kabur. Gua mau jemput Den Eka sama si AA. Telat-telat dikit nggak apa-apa, yang penting lu bantuin gue dulu. Kelarin di mobil. Cepet masuk kolong. Rusak. Melati. Wah,
nggak salah lagi nih mas Sanggul gua nih. Masih bau gua nih, bau melati nih. Nggak salah lagi nih. Tuyulnya si botak nih. Rengsek banget. Hei botak, keluar lu! Biar dirasa lu, biar suek pala lu. Ada apa sih, Pak? Lu kelewatan lu ya. Ginian gua lu colong lu buat nutupin pala lu nya botak. Lu jangan suka nuduh sembarangan. Abang, nih cium nih. Tuh, masih bau melati tuh, bau saya, bau perempuan. Tuh, kalau dia tuh palanya, bau bandot. Oh iya, bau melati. Saya nggak tahu. Orang saya dikasih sama anak-anak, katanya rambut palsu. Ya saya pakai. Jangan anak-anak lu salahin ya. Kalau lu menutupin pala lu, operasi no lu, biar keluar jadi ember. Jangan ginian gua lu colong, modal dong sendiri. Kalau tahu itu sanggulnya empok, nggak bakalan saya pakai. Amit-amit dah pakai sanggul empok. Enak aja lu pakai amit-amit. Pokoknya gua kagak ngerti. Lu harus ganti yang baru sanggul gua. Gua kagak mau pakai lagi nih. Lu ganti lu, kurang ajar lu ya. Ih, brengsek lu. Lu sih Din, aduh. Lu kan tahu bini gue begitu sifatnya. Lu bisa-bisa jaga diri, kenapa sih? Ini gara-gara lu jadi begini. Gua nggak tahu, gua dikerjain anak-anak. San kerja lagi. Eka belum dijemput ya? Iya, Bu. Udah ya, Ibu duluan. Udin kemana sih? Lama banget. Macet kali, A. Eka. Oma. Belum dijemput ya? Ayo Oma antar. Oma sudah minta izin sama Mama. Gak usah takut. Oma juga kan kangen sama Eka. Tapi AA mesti ikut, Oma. AA? Iya, temen Eka. Iya deh, yuk. Selamat siang. Ya, ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya mencari dia. Oh, Mbak Dia udah pulang. Kalau manajernya yang namanya Pak... Oh, maksud Mbak Pak Ali. Sekarang kalian main di sana, di ruangan sana. Ayo. Silakan Bu Mira. Iya. Terima kasih loh sudah membawa Eka ke sini. Mungkin Bu Mira tidak tahu bagaimana senangnya hati saya melihat Eka. Dengan melihat Eka, saya merasa Isma hidup kembali. Bukan saja Bapak yang senang. Eka juga senang, Pak. Apa Nadia tahu kalau Eka... Tentu saja saya minta izin sama dia. Dan dia juga tidak keberatan. Syukurlah. Sebetulnya saya ingin mengajak Eka dan Nadia untuk tinggal di sini bersama saya. Saya perlu waktu untuk bicara sama dia, Pak. Bapak tahu sendiri kan sifat dia. Saya mengerti. Di. Masuk ya. Udah bangun, Di? Gua nggak tidur kok, cuma istirahat aja. Kalau lo sakit, lebih baik lo ke dokter aja. Gue jadi khawatir sama lo. Dari tadi lo nggak keluar kamar, nggak makan, nggak minum. Gue nggak apa-apa kok. Udah jam 4. Eka udah pulang? Paling juga lagi main di rumahnya Bang Jejen. Karena Eka nggak tahu kalau lo udah pulang. Nggak ada yang tahu kok kalau udah pulang. Gue jemput dia dulu ya. Nggak usah, lebih baik lo istirahat aja. Gue nggak enak ngerepotin Poleham mulu, ya. Dia, Mama. Mama harus bicara sama kamu. Pasti Ivan udah cerita semuanya ke Mama ya. Saya datang ke sini karena saya merasa prihatin dengan masalah pribadi sahabat saya, Pak. Ya. Saya sudah tahu dia mempunyai masalah dalam kehidupannya. Tapi satu hal yang saya nggak ngerti. Kenapa Anda menemui saya? Karena ini ada kaitannya dengan Bapak.
Dengan saya? Kok bisa begitu? Dia kan belum lama bekerja sini. Dan saya juga belum lama mengenalnya. Cinta tidak mengenal waktu, Pak. Apa? Saat ini dia sedang mempunyai masalah dalam rumah tangganya. Dan semenjak kehadiran Bapak di hati dia, itu membuat dia merasa lebih tegar dalam menghadapi segala masalahnya, Pak. Maksud Anda? Dia cerita kepada saya bahwa dia sangat mengagumi Bapak dan menyukai Bapak. Tapi itu nggak benar, Mah. Dia nggak pernah punya pikiran untuk cari pria lain. Dia masih berharap bisa memperbaiki rumah tangga dia. Tapi Mama tidak melihat usaha kamu, dia. Berkali-kali Mama mencoba supaya kamu mau mengalah, mau kembali lagi ke rumah. Tapi kamu tetap saja keras kepala. Gengsi. Kamu maunya Ivan minta maaf dan menjemput kamu. Tapi kan itu tidak mungkin. Kalau dua-duanya sama-sama keras seperti ini, harus ada yang mengalah. Dan sebagai istri harus mengalah pada suami dan mengorbankan harga diri demi keluarga. Sekarang pun kamu sudah mengorbankan harga diri kamu dengan menjalin hubungan dengan atasan kamu di kantor. Tapi itu nggak benar, Mah. Vivi memfitnah dia karena Vivi mau merebut Ivan dari dia. Kalau emang semua yang Anda katakan itu benar, yang saya bingung kenapa dia ingin mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Pagi ini dia mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Mungkin dia takut kecewa, takut perasaannya tidak berbalas oleh Bapak. Atau barangkali dia takut Bapak terlibat dan dituduh sebagai perusak rumah tangga orang. Bisa itu terjadi kan, Pak? Maaf ya, Pak. Saya di sini bukan bermaksud untuk membuat Bapak bingung. Saya sahabatnya dia dan dia sudah terlalu lama menderita, Pak. Saya harap Bapak mengerti apa yang saya lakukan ini untuk dia. Saya sangat menghargai persahabatan kalian. Kalau gitu, saya permisi, Pak. Terima kasih atas waktunya. Iya, saya antar. Mari. Pak, satu lagi, Pak. Saya minta apa yang kita bicarakan hari ini jangan sampai dia tahu ya, Pak. Loh, kenapa? Karena kalau dia tahu, dia pasti marah sama saya, Pak. Dia sudah wanti-wanti sama saya untuk tidak menceritakan perasaannya terhadap Bapak kepada siapapun. Bahkan kepada Bapak sendiri. Saya mengerti. Tenang aja. Saya rahasiakan pembicaraan kita tadi. Terima kasih, Pak. Ya. Mari. Jadi dia memutuskan berhenti karena saya. Karena ingin menghentikan perasaannya pada saya. Diam-diam dia menyukai saya. Besok bisa selesai dong? Tidak bisa, Pak. Karena masih banyak yang harus kita pertimbangkan dan diskusikan untuk kita masukkan ke dalam draft perceraian Bapak. Apalagi sih? Saya ingin semuanya cepat jelas. Saya ingin status saya itu jelas, Pak. Bagaimana dengan anak-anak Bapak? Itu sudah kami selesaikan. Yang besar akan ikut dia, yang kecil si Dwi akan ikut saya. Tapi anak Bapak masih di bawah umur. Biasanya pengadilan akan memberikan hak asuh anak pada ibunya. Dan saya yakin sebagai seorang ibu, istri Bapak akan memperjuangkan anaknya. Apa yang bisa saya lakukan supaya saya yang bisa mendapatkan hak asuh atas Dwi? Bapak harus bisa memberikan bukti bahwa istri Bapak bukanlah ibu yang baik. Misalnya pemabuk, pecandu narkotik, atau tidak mampu secara fisik untuk merawat anak. Orang kata gue udah nyari ke sono kemari. Udah nanya sama kepala sekolah.
nanya sama penjaga sekolah, nanya sama semua yang ada di sekolahan. Dia pada nggak ngeliat dan Eka sama si A pergi. Di mana ya? Tuh, celaka deh, Din, celaka deh. Ini semua gara-gara lu, Jen. Lu pakai minta dibantuin betulin mobil segala. Padahal kan gua mesti ngejemput dan Eka sama si AA. Om, Eka pulang dulu ya. Udah malam, nanti Mama bingung. Eka nggak usah takut. Mama tahu kok kalau Eka itu diajak Oma ke sini. Udah malam, Oma. Eka mau pulang. Iya. Eka boleh pulang sekarang. Tapi nanti kapan-kapan Eka main lagi ke sini ya. Iya, Om. Ayo, A. Eka boleh bawa mainannya pulang ya. Ayo ambil dong mainannya. Kenapa sayang? Ayo dibawa. Kata Mama, Eka nggak mau nerima hadiah dari siapa-siapa. Ya udah, kita pamit pulang ya. Kalau begitu Pak, permisi dulu Pak. Selamat malam. Selamat malam. Bu Mira, tolong bujuk Nadia. Penawaran saya tadi untuk tinggal di sini. Tentu Pak, akan saya sampaikan. Mari Pak. Yang satunya boleh saya bawa nggak? Boleh dibawa. Ayo bawa. Yes. Apa? Eka sama A hilang? Maaf, Bu. Bicaranya jangan keras-keras. Ayah takut kedengeran bini ayah. Poleha belum tahu kalau mereka hilang. Ayah nggak berani ngomong, Bu. Ayah bilang, Aa lagi main di rumah Eka. Bang Udin gimana sih? Kenapa nggak bilang sama saya? Terus dari mereka gimana dong? Eka, gue duluan ya, ada mama gue. Ya, udah. Beh, Mbak Beh. Aa, dari mana aja lu? Gini hari baru pulang, ha? Diajak sama Eka ke rumahnya Om. Om siapa ya? Lupa. Om siapa? Pokoknya lupa deh. Dia baik banget. Ngasih banyak banget nih mainan nih. Astagfirullahaladzim. Banyak amat. Bagus kan, Beh? Iya. Kenapa Eka harus bohong sama Mama? Udah berapa kali Mama bilang Eka jangan terima hadiah dari siapapun. Dari mana dapat hadiah sebanyak itu? Dari Om Irsyad, Ma. Ngapain kamu ke rumah Om Irsyad segala? Oma yang ngajak Eka. Tapi Eka nggak ngambil hadiah satupun kok, Ma. Tapi Kak, mestinya kamu jangan mau dong diajak Oma. Soalnya Eka bingung, Eka nggak ada yang jemput. Oma bilang, Mama udah tahu kalau Eka mau pergi sama Oma. Yaudah, masuk kamar. Selesain PR-nya. Kamu kerja bikin Mama panik aja. Ma, maafin Eka ya, Ma. Mama jangan nangis. Eka nggak mau bikin Mama nangis seperti Papa. Kamu nggak salah kok sayang. Mama yang salah karena marah-marah sama kamu. Asal kamu tahu, kamu nggak pernah bikin Mama sedih. Malah kamu yang bikin Mama bahagia. Sekarang selesain PR-nya ya. Udah makan belum? Belum, Ma. Mau bikin makanan sekarang ya? Halo, Mama. Jangan emosi dia. Tenangin dulu diri lo. Tapi gue harus ngomong sama Mama, Her. Sebaiknya lo harus selesaikan masalah satu persatu. Dan gue rasa masalah lo dengan Ivan yang harus lo selesaiin dulu. Masalah gue sama Ivan udah selesai. Ivan udah mendapatkan pengganti gue. Dan kayaknya gue udah gak bisa terima Ivan lagi setelah gue tahu apa yang dia perbuat sama Vivi. Masalah lo dengan Ivan emang udah selesai. Tapi bagaimana dengan anak-anak lo? Bagaimana dengan Dwi? Maksud lo? Apa lo mau Vivi jadi ibu tiri Dwi? Sadar dong, Di. Lo tuh udah banyak prihatin dengan masalah rumah tangga lo. Dan anak-anak adalah masa depan lo.
Halo. Halo, Ivan. Lagi ada di mana? Vi, saya lagi dalam perjalanan ke rumahnya dia. Kamu ke rumah dia? Untuk apa kamu menemui dia? Untuk menyelesaikan sebuah masalah yang semestinya sudah lama saya tuntaskan. Kenapa nggak kamu serahkan semuanya ke pengacara kamu, Van? Nanti kamu akan jatuh kasihan dan kamu akan memaafkan dia. Jangan khawatir. Saya tidak mungkin jatuh ke dalam lubang yang sama. Saya tidak sebodoh itu. Halo? Ya Allah, Dwi. Saya udah kasih obat panasnya, Nyang. Tapi non Dwi muntah-muntah terus kejang-kejang. Bukan, Dwi. Ini Oma bangun, Dwi. Ivan, angkat teleponnya, Van. Ya Allah. Van. Dia! Ayo keluar. Ini saya, Ivan, calon mantan suamimu. Dia! Ayo bangun. Ada orang laki. Jangan buang-buang waktu saya. Ada suara apa tuh? Ada suara orang laki tuh, Bang. Nyamperin rumahnya si dia. Dia! Kita akan menuntaskan semuanya malam ini juga. Tanda tangani surat perceraian ini. Apa? Udah. Jangan buang-buang waktu saya. Saya nggak mau lama-lama di sini. Lebih cepat surat ini sampai di pengadilan. Lebih cepat juga proses perceraian kita. Tapi kamu lagi mabuk, Van. Jangan pura-pura peduli sama saya. Saya lagi mabuk. Saya mati sekalipun kamu akan ingat sama saya, kan? Ayo tanda tangan. Kamu takut ya? Kamu masih mimpi saya mau menerima kamu kembali? Kasihan kamu. Nah, yuk.